Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tokoh kita yang ke-11. Siapa dia? Dia adalah Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id ini merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam mula-mula. Bahkan dituliskan ia masuk Islam di urutan kelima atau keenam. Lalu dia juga terkenal sebagai bangsawan kaum Quraisy karena ayahnya Sa'id bin As merupakan juga penghulu dari suku Bani Umayyah. Khalid bin Sa'id ini juga terkenal sebagai tokoh sahabat yang tidak banyak berbicara namun memiliki pendirian yang teguh. Kisah masuk Islamnya Khalid bin Sa'id ini dimulai dari mimpi, yang mana dalam mimpi tersebut Khalid bin Sa'id sedang berada di tepi bibir nyala api yang besar. Dan ia berusaha didorong oleh ayahnya untuk masuk ke dalam kobaran api tersebut. Namun dalam mimpi itu dia melihat Rasulullah Muhammad SAW yang menariknya dari belakang dengan tangan kanannya dan akhirnya bisa menyelamatkannya. Nah, ketika ia terbangun, lalu ia pun menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan menceritakan mimpinya itu. Maka selepas itu Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Khalid bin Sa'id ini segera menemui Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Khalid bin Sa'id mencari keberadaan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dia sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, ia menceritakan mimpinya, lalu ia pun menanyakan mengenai dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Selepas itu ia pun menerima Islam dan bersyahadat. Berita masuk Islamnya Khalid bin Sa'id ini akhirnya sampai juga kepada ayahnya, yang membuat ayahnya marah karena ia menganggap bahwa masuk Islam anaknya ini akan menjadi aib bagi dirinya, sehingga Khalid bin Sa'id ini pun menerima siksaan. Khalid bin Sa'id ini sempat dipukuli oleh ayahnya bertubi-tubi, sempat dikurung tanpa makan dan minum, lalu ia juga sempat dibawa ke tengah terik panasnya kota dan diinjak-injak di atas batu yang panas selama 3 hari berturut-turut. Namun keimanannya kepada Allah dan Rasulnya tidak goyah, sehingga akhirnya ayahnya pun menyerah dan mengusir Khalid bin Sa'id ini. Dengan diusirnya Khalid bin Sa'id ini dari rumah ayahnya, ia pun menjadi seorang yang miskin papa setelah sebelumnya ia senantiasa hidup dalam kemewahan berkecukupan dalam kehidupannya sebagai seorang bangsawan dari Bani Umayyah. Selain itu juga Khalid bin Sa'id ini salah satu sahabat yang mengikuti hijrah ke Habasyah yang kedua kali. Nah, beliau kembali lagi ke pangkuan umat setelah pembebasan Khaybar dilaksanakan. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat, Khalid bin Sa'id ini sempat menjadi gubernur dan wakil Nabi Muhammad di Yaman. Selepas Rasulullah Muhammad SAW wafat dan diangkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah, Khalid bin Sa'id ini meninggalkan Yaman dan kembali ke Madinah. Tetapi di sana ia menolak untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi khalifah, karena ia beranggapan bahwa yang lebih layak untuk menjadi seorang khalifah adalah keturunan Bani Hashim seperti Rasulullah Muhammad SAW. yakni saat itu adalah Abbas, pamannya Rasulullah Muhammad SAW, atau Ali bin Abi Thalib. Namun ketika Sayyidina Ali membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah, Khalid bin Sa'id ini pun mengubah pendiriannya. Akhirnya ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kedudukan Khalid bin Sa'id ini di tengah umat amatlah utama. Ia seringkali dimintai pendapat ataupun diajak berunding untuk masalah kenegaraan maupun masalah masyarakat. Khalid bin Sa'id ini pun amat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ahli sejarawan lain menyebutkan Khalid bin Sa'id ini sempat menjadi wali nikah untuk salah satu pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan salah satu istrinya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menyebutkan bahwa Khalid bin Sa'id ini adalah orang ketiga yang layak dimintai nasihat setelah orang pertama, yakni Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang kedua Mu'ad bin Jabal, yang ketiga adalah Khalid bin Sa'id, karena ia dikenal memang sebagai seseorang yang memiliki ilmu dan juga tadi dia memiliki pendirian yang teguh. Mengenai wafatnya seorang Khalid bin Sa'id ini, ahli sejarah berbeda pendapat, tetapi semuanya bersepakat bahwa Khalid bin Sa'id ini wafat sebagai seorang syuhada di salah satu peperangan.
Seperti dituliskan oleh Ustadz Khalid Muhammad Khalid dalam kitab rujukan kita, yakni Rijal Haula ar-Rasul, bahwa Khalid bin Sa'id ini wafat di medan pertempuran yang bernama Marjus Sufar, yakni di daerah Suriah sekarang. Saat itu pertempuran terjadi antara kaum muslimin dan Romawi di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau ada juga yang menyebutkan perang ini terjadi di masa awal-awal pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Itulah tokoh kita untuk hari ini, seorang Khalid bin Sa'id, sahabat yang masuk Islam mula-mula dan rela meninggalkan segala kemewahan hidupnya sebagai seorang bangsawan Bani Umayyah untuk membersamai Rasulullah Muhammad SAW dalam dakwah Islam. Ia pun rela disiksa habis-habisan oleh ayahnya, namun segala penyiksaan itu tidak mampu menggoyahkan imannya yang telah menancap di dada. Ia pun menjadi salah satu kepercayaan umat dan wafat sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu meneladani kisah hidup dari seorang Khalid bin Sa'id ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di tokoh sahabat selanjutnya, masih dalam 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.